Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan memaparkan materi dari kami yang membahas tentang penerapan sistem informasi manajemen pada sistem pengiriman barang JNE, yang disusun oleh saya sendiri, Maria Tandibara, Mayang Andelin, Rahel Rupa, Arman Amar, Muhammad Ramli, dan Alan Erlangga. Adapun mengenai sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen. Adapun manfaat sistem informasi manajemen, yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan yang lain yang diinginkan manajemen. 2. Menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Adapun sejarah PT JNE. PT JNE atau PT Tiki Jalur Nugra Eka Kurir berdiri pada tanggal 26 November 1990 dengan memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan atau impor kiriman barang atau dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan kurir serta negara Asia yang bermarkas di Hong Kong dan mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Dan pada tahun 1993, JNE juga membangun jaringan domestik. Tahun 1994, JNE mulai membuka cash counter di beberapa kota. Dan pada tahun 1996, membuka keagenaan, dan pada tahun 1998, launching service atau SSS. Tahun 2000, launching logo JNE baru. Tahun 2003, launching service Yes, dan 2005 launching service Diplomat. Dan pada tahun 2009 launching produk Pesona. Pertengahan 2010 JNE melaunching kerjasama pengirim internasional dengan UPS dan launching produk M-Kios. Dan pada tahun 2011 launching produk layanan pulsa elektrik semua operator atau Maxindo. PT JNE adalah perusahaan jasa kurir pengiriman paket dalam wilayah lokal maupun internasional. Pengembangan produk dan layanan yang diberikan antara lain seperti jasa kurir ekspres, logistik, money remittance atau transfer uang, trucking, air dan sea kargo, escort atau jasa penjemputan bandara, customer clearance atau jasa kepabean. Dan PT JNE juga memiliki perusahaan logistik seperti yang telah dimiliki kantor perwakilan 75 unit, kantor cabang 53 unit, 2073, 2.073 agen dan sub-agen. Pengembangan produk dan layanan inovatif JNE yaitu jasa pengiriman layanan pesanan seperti oleh Nusantara Pesona. 2. Amplop pembayar pelikan, pengiriman lintas kawasan. SOP mekanisme pemesanan dan distribusi kelengkapan operasional JNE. 1. AWB atau konot atau kertas e-konot. 2. Plastik ukuran sedang untuk dokumen dan besar berlabel JNE. 3. From BPIK atau bukti pemeriksaan isi kiriman. 4. Buku kas atau laporan keuangan harian agen. 5. Label Yes, SS, dan Frigel. Selanjutnya, sistem informasi yang dapat dibuat. 1. Pemesanan. 2. Pendataan pesanan. 3. Laporan proses distribusi. 4. Pelaporan ketidaklengkapan. Operating Support System. Transaction Processing System. JNE memanfaatkan sistem Intergate yaitu My Orient Intergate System sebagai layanan pengelolaan berbagai aspek dari proses bisnis JNE dalam hal logistik. Mencakup di dalamnya Transaction Processing System dengan sistem barcode. Untuk pencarian seperti tarif, wilayah, dan hardware,
User dapat menggunakan prosedur menggunakan hardware, software, dan yang kemudian akan terhubung ke database melalui internet atau telecommunication. Dimulai dengan user memasukkan pencarian berdasarkan tarif atau wilayah. Kemudian akan mencari ke database melalui web browser dan database akan mengeluarkan hasil sesuai dengan pencarian yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke slide 9, yakni Enterprise Collaboration System. Untuk pertukaran informasi dan koordinasi, JNE memiliki chat room. Ketiga, proses kontrol sistem, PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyIron. Manfaatnya, dapat memantau pergerakan barang kiriman, sehingga cukup membantu pelanggan yang seringkali ingin mengetahui status barangnya. Pengguna layanan perusahaan PT JNE memang bisa memantau pergerakan barang yang dikirimkan. Setiap tahapan pengiriman dapat dipantau secara real-time melalui website www.jne.co.id. Pelanggan tinggal memasukkan nomor resi pengiriman. Selanjutnya, pelanggan dapat melihat status pengiriman paketnya. Misalnya, sudah sampai di kota tujuan atau sedang dalam perjalanan ke alamat tujuan. Pelanggan dapat memantau secara online, bahkan reportnya sangat detail hingga ke status barang dan waktunya. Selanjutnya, manajemen support system. 1. Manajemen information system. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi, berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA dalam suatu perusahaan. Dampak yang dirasakan secara nyata PT JNE Logistik adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer dan bermunculannya software-software untuk akuntansi yang dapat mempermudah dalam membuat laporan keuangan. 2. Decision Support System. Perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen, PT JNE Logistik dapat memproses data, pengendalian internal, peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya pengaruh teknologi informasi yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang menyangkut sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, maka perusahaan dapat mempermudah kegiatan operasionalnya. Demikian penyampaian dari saya, selanjutnya ke rekan saya. Terima kasih. Information Reporting System, yaitu mampu mempercepat proses kerja PT JNE, yang dimana sistem MyOrion tidak perlu lagi menginput data kiriman yang jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan. Barang yang akan dipaket dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien. Penerapan sistem MyOrion mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemrosesan. Sistem ini mampu memberikan status yang lebih jelas. Di mana cara kerja sistemnya itu, petugas kurir PT JNE Logistik mengambil paket ke perusahaan atau pelanggan yang telah mengisi formulir pengiriman sampai di kantor cabang, nomor seri berikut, data kiriman lainnya dimasukkan ke sistem MyOrion sehingga semua datanya langsung tercatat. Berikutnya yaitu mengenai sistem informasi manajemen, di mana di sini ada PT JNE, ada 4 yang dibahas di sini. Yang dibahas pertama mengenai prosedur pendaftaran, yang kedua prosedur pemeriksaan kiriman, yang ketiga prosedur pengiriman, yang keempat yaitu prosedur terima barang. Berikutnya yaitu mengenai hardware yang digunakan, di mana ada beberapa alat. Yang pertama yaitu smartphone, komputer, printer, barcode scanner, web servers, dan GPS. Nah, itulah beberapa hal yang harus digunakan dalam pengiriman melalui PT JNE. Alur proses pengiriman barang JNE. 1.
Konsumsi mengantarkan paket ke agen subagen konter JNE terdekat. 2. Agen menampung paket konsumsi hingga di pick up oleh petugas JNE cabang setempat. 3. Paket tiba di kantor JNE cabang untuk dilakukan sortir, alamat tujuan paket, oke, rek, yes, packing, input, database, AWB, connect, dan pengecekan lainnya. 4. Paket tiba di warehouse JNE Jakarta untuk diproses update status AWB dan transit untuk melanjutkan proses tujuan JNE cabang. Paket tersebut di media bisa dengan menggunakan pesawat atau kargo darat. 5. Paket tiba di kantor JNE cabang dan melakukan proses update status AWB. Proses sortir dilakukan kembali berdasarkan alamat tujuan dan layanan paket. Paket distribusi ke agen JNE, sub agen JNE. 7. JNE cabang mendistribusikan paket ke seluruh agen subagen yang berada di agen kirimannya. Alamat berada di kabupaten dan kecamatan luar kota. 7. Kurir mengantarkan paket ke alamat pengiriman yang harus berada di areal JNE. 8. Kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Kesimpulan, teknologi sistem informasi banyak dimanfaatkan bagi pengguna yang sangat berpengaruh terhadap jalan atau organisasi atau dalam perusahaan. Teknologi sistem informasi dalam organisasi bisnis menjadi penting. Artinya, informasi yang dibutuhkan pemakai, perkembangan sistem informasi tersebut perlu dukungan banyak faktor yang diharapkan dapat mempengaruhi kesuksesan bagi seluruh informasi itu sendiri, yang tercermin dalam kepuasan user sebagai pengguna sistem informasi tersebut. Sistem informasi tidak hanya sebagai alat pengelola data, melainkan digunakan untuk mengetahui lebih cepat timbulnya permasalahan dalam organisasi. Sekian dan terima kasih.